Ini kami punya dua dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum, satu lagi? Kalau saya Pak. dulu Pak, saya ini tamat SMA-nya tahun 88. Ya. Itu masih menggunakan surat tanda tamat belajar. Nah, STTB Pak. Nah, apa bedanya dengan ijazah itu Pak? Sama saja Pak. Sama ya? Mungkin dulu STTB, tapi dianalogikan sama dengan ijazah. Sekarang masih dipakai STTB atau ijazah Pak? Ijazah, biasanya ijazah. Nah, saya minta Bapak ke depan sekarang Pak. Ya. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya dua dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum, satu lagi? Ini pihak terkait menyerahkan ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ini, ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan. Untuk Tulis ijazah. tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu, Pak. Iya, saat ini masih. Ya. Begini ya, di belakangnya ada nilai seperti ini. Ya. Lalu yang ini apa gunanya, Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Ya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikannya. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama Pak. Sepertinya sama. Ya, kalau kami mau mengecek kebenaran siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung Dinas Pendidikannya aja? Ya, Dinas Pendidikan yang membidangi ini. Dinas Pendidikan provinsi? Provinsi ya? Oke. Terima kasih Pak, sementara itu dulu, silahkan kembali ke tempat. Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran, dan lain sebagainya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal... Itu dianggap dibacakan Pak. Jadi kewenangan dianggap dibacakan, ini akan dinasihati karena sedikit sekali kewenangannya. Nah sekarang Bapak masuk ke legal standing. Kenapa Bapak merasa dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian ini? Silakan. Kedudukan pemohon, legal standing. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan wira swasta yang memiliki hak konstitusional berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi nggak usah dibacakan Pak. Bapak jelaskan saja nih, kalau advokat nih harus jelas, yang kecil-kecil kayak begini nih lisan saja begitu Pak. Nah coba Pak jelaskan ke kami mengapa Bapak memiliki legal standing, apa yang dirugikan Bapak dengan norma ini. Bapak jelaskan saja. Berdasarkan pasal 17 huruf H angka 5 ya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Pasal ini yang membuat gaduh rakyat Indonesia sekarang ini karena ada yang berpendapat bahwa ijazah seseorang... Bukan Pak, yang Bapak terangkan ke kami itu kenapa Bapak dirugikan. Urusan orang lain itu Bapak tidak bisa mewakilinya karena Bapak tidak menerima kuasa dari orang lain. Sekarang Bapak pemohon prinsipal, Bapak jelaskan mengapa Bapak dirugikan dalam norma ini. Jangan ngambil orang lain Pak. Ya. Kerugian saya yang saya rasakan itu jelas. Apa itu kerugiannya? Adalah ini terjadinya gaduh di mana-mana. Oke. Ya, yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Iya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan dan sebagainya. Ya. Yang termasuk kami merasakan bahwa situasi ekonomi dengan adanya ini itu ikut terganggu juga. Oke, jadi gara-gara ijazah ini terganggu ekonomi. Baik, kembali lagi kepada kita NKRI harga mati. Harapan rakyat, Pak Jaksa, dan Pak Hakim harus keadilan benar-benar dijalankan sebaik-baiknya. Apalagi gaji Bapak sudah dinaikkan lagi 280%. Bapak Hakim itu adalah wakil Tuhan di atas bumi Indonesia ini. Utama, ingatlah dosa jika ada ketidakadilan dalam keputusan Bapak. Semua partai pengusung Jokowi dan Gibran waktu pencalonan harus ikut bertanggung jawab, termasuk KPU DPR, biar fair. Dan ada juga yang berkomentar,
Jika Mulyono punya barang asli, tentu tidak akan bermuter-muter dan berbelit-belit, serta tidak takut memperlihatkan ijazah dan skripsi. Yang penting jujur, hakim, apa adanya demi negeri kita sendiri, dengan menutupi kesalahan seseorang yang merugikan orang banyak, yang mengadili rakyat Indonesia. Semoga kasus ini cepat selesai. Benar katakan benar, salah katakan salah. Hukum sekalian penyebar kebohongan termul yang bikin huru hara dan segala biang kerok di negeri ini. Tidak punya ijazah. Jokowi bagaimana mau ditunjukkan kalau tidak ada ijazahnya? Hakimnya seperti tegas, semoga hakimnya jujur. Lembaga negara hanya dipermainkan sekelompok preman. Makin kesingkap bibir kebohongan si Raja Pungli. Bapak Hakim, perbuatlah adil demi keadilan, dan bila tidak biarlah Allah SWT yang akan mengadili kalian. Buktikan kebenaran, kejujuran, keadilan, dan hukum harus tegak berdiri. Salah katakan salah, benar katakan benar. Ingat, hidup ini hanya sementara, jangan diliputi oleh kebohongan. Bukan soal asli atau palsu, tapi soal kejujuran. Jokowi Gibran dan sedang panen tanaman beracun yang disemai Paman Usman. Sebagai relawan Coman dan Projo ikut menikmati kegodohnya. Bila terbukti, tangkap adil pembawa sial. Menuju negeri tertib, administrasi tidak ada rombak-rambik aturan. Ayo Pak Hakim, tegaskan keadilan, jangan ada kelicikan lagi. Semangat Pak Hakim. Tolong hakim ini pertahankan sesepatnya, beliau tegas dan netral. Jangan nanti pas di ujung-ujungnya hakimnya diganti. Kawal terus kasus ini sebagaimana kasus Sambo. Semoga kebenaran tegak di negeri tercinta dan kejujuran jadi landasan karakter seluruh bangsa Indonesia. Anak SD aja sudah tahu siapa bapak ijazah palsu, siapa bapak koruptor dunia, siapa bapak pembohong. Semoga para hakim masih bisa menyuarakan keadilan dan kebenaran di era kemunafikan ini. Membela mereka yang berbohong insya Allah hancur dan hina, karena yang boleh itu adalah tolong menolong dalam kebaikan. Berani jadi pejabat publik ya harus berani nunjukin aslinya. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti akan tercium baunya. Karena Allah itu tidak tidur, pasti akan mendengar doa rakyat yang terzolimi. Semoga kasus ijazah palsu cepat terungkap dan cepat selesai. Semoga kebenaran cepat terungkap, kedoliman cepat termusnahkan. Masalah kalau dinyatakan palsu, maka hilang semua fasilitas negara padanya dan akan diadili, akan menanggung semua utang negeri yang dibuatnya. Ijazah bapak dan anak sama saja palsu 100%. Gini, jaka ular tetap ular walaupun udah tukar kulit.
Harus ditunjukkan ijazah aslinya biar cepat selesai. Jangan muter-muter masalah sepele ini. Jujur dengan objektif karena akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang hakimnya malaikat nggak bisa diajak kompromi. Ayo ungkap sebenar-benarnya. Negara akan rusak kalau main polisi berjalan terus. Jangan sampai semua dipalsukan. Ujung-ujungnya bohong. Selamatkan negara demi masa depan anak cucu kita. Rakyat menunggu keadilan mencari jalan sendiri. Hanya orang-orang yang jujur dan amanah Allah SWT mengangkat derajat bahagia dunia akhirat keberkahan keturunannya. Titip pesan untuk bapak-bapak hakim. Anda sebagai wakil Tuhan di bumi bekerjalah dengan nurani yang jujur. Tegakkan keadilan tanpa pengecualian. Jangan ada rekayasa hukum sekecil apapun. Jangan takut dengan intimidasi dari pihak manapun. Tapi takutlah dengan pertanggungjawabanmu terhadap Tuhan. Manfaatkan sisa usiamu untuk kebaikan. Pak Hakim, takutlah kepada Allah Hakim, gak jujur, tunggu ajalah. Seluruh hakim dan keluarganya semoga jujur. Orang melamar kerja di perusahaan wajib menyerahkan atau menunjukkan ijazah asli. Pilpres 2029 nanti KPU harus memberi akses kepada publik atau memilih untuk melihat ijazah capres dan capres melalui webs KPU. Sebaiknya Gibran mundur saja dengan hati yang legowo, jangan memaksakan kehendak. Hakim harus menunjukkan kepada rakyat berunjung demi keadilan, baru hukum tidak bisa dipermainkan. Nah, ini baru negara keren, pengadilan transparan. Terima kasih, salam NKRI harga mati. Sudah. Lah.